Horas Amanginang, selamat hari Minggu di Tasaluna. Ala adong do anak ni di pertama, nanaing gawe anak ni Huriata. Jadi di patupa Huriata do songon prosesi tu 10 halak nama ketidako kaporsiauna manang malua sian pakakumion sian beberapa gereja naro tuita alani jongjong maita ala neng masuk ma nasida oleh kami ma waktu do kesempatan memasuki ruang ibadah musik. Udul Mahita. Horas madihita saluna manginang tabigema kor puji-pujian sian iana kota kor remaja.
Huria na niholongan di bagas satu hata Yesus Kristus, naro tu bagas joroon, suang songoni nama dohoti perminggota marhite live streaming, neng pukat tama perminggota, taparadema rohanang pikirata, tapuji matuhata marede mahita siya bukwede nomor 10 lalu, ayat sada dohot 2. Marhite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni todi parbadia, na tumo palangit dohot tanoon. Amen. Saitong do mamerengi mataku tu Jehovah, ay ibana do manginet patu sian jorgong, say do pakkom maahu, jala asi roham diahu, ay pujung jala nadangol doahu, hodo ale Jehovah di halunguton rohaku, ale debatakku, marhapo santu hodo au, sayunang paila ahu. Haleluya. 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 Martangi ang mahita. Ale amanami na di Banua Gijang, disuruh hodo anakmu Tuhan Yesus Kristus tu portibion, asa disegai akka ulaon ni sibolisi, say padungo mahami marhite-hite todim na badiay, asa unang tarpedem hami di bagasad dosa, alay asa monang hami sahat rodi ujung, jala asa mardami hami, saleleng di tanoon, paimasahat hami tu hanguluan na sorasuda, marhite-hite anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Mari demahita. Patik ni debata di Bingguta Sadarion, ima sian 5 Musa bidu 4, ayat 20 sia. Alai ia dilului hamu olak ni Jehovah debatamu, say jupak kodo ibana. Molotung dilului hamu ibana sian nasa rohamu, dohot sian nasa ate-atemu. Ima sahatna, atong rak mangidogogo mahita tuadopan ni debata, laho mangulahon naho bartu patik nai. Ale Tuhan debata, say pargogoi mahami, mangulahon naho bartu patik mi.
Amin. Mari demahita. Tapoduk bema rohatta tuadopan ni debata tatopotima dosatta martangi yang mahita. Ale Tuhan debata pargogo naso hatudosan para siroha na sumurung ama ni Tuhan Yesus Kristus si Pangulu hami. Hami halak perdosa na dangolon ro tujolo ni habang sahabadiyaumi manopoti jala manganggukon dosa nami. Masajot huarsai hami ho marhite-hite pikiran, dohot hata, dohot pabahan nami naroai, dakku haholongi hami ho sian nasa rohanami, dohot nasa ate-ate nami, dohot nasa toddi nami, dohot nasa gogo nami, nang dongan nami, dang doson diri nami hubaik kami, dibaheni tamadori masammu jala uhmammu hami, tu hamatean saleleng ni leleng nai. Alai nama porus mahami nuaing tuasi ni roham nagodangi. Mangido sian nasa rohanami. Hasesani dosa nami saluhutna. Sai uru pimahami. Paubahon rohanami. Ala ni Tuhan Yesus Kristus. Anak haholongan ni roham. Si panguluhami. Dohot ala ni guarmu na badiai. Ale Tuhan. Sai asi maroham dihami halak nadangolon. Amin. Tabegema baga-baga ni debata taringot tu hasisan ni dosa. Songonoddo hata ni Tuhan Yesus. Roma hamu tuhau, hamu akan naloja jalana sorat. Hupasonang pehamu. Buat hamu ma agwaku tuhamu. Guruhon hamu ma sianahu. Ay nalabok doau jalan naserep marroha. Asa dapotan hasonangan todimunay. Ay labot do agwaku, jalan yang do doho nahu paporsaton. Hasangapon ma di debata na digijang.
Amin. Mari demahita. Hatani debata nagabe trupuk epistel di minggu tasadarion dienet do sian Heber bidu 10 mamuka sian ayat 10 sia sahatu ayat 25 tajahama marsikat sori atong aledongan adong do dihita hiras niroha laho bongot tu bagasan nabadiai di bagasan mudar ni Yesus. Jala adongdo dihita malim nabolon, sigonggom bagas ni debata. Momos matatio pakrimon nata pahatopoti, ay haposad do namar baga-baga hossa. Unang tatadikon perpungat tahian songon nahinan somalhon ni nadeba tung masih paingotan mahita jala lamma manian ala lam jonok di idahamu ari ima sahatna martua do akan atumangihon hatani debata jala nau peopsa. Amin. Mari demahita.
hati dakko maha porsiaw tay, songon na hinati dakko ni dongata sa haporsiaw di sadok portibion, rap mahita madok. Au porsia di debata Jehovah, ido ama pargogo naso hatudosan, na tumopalangit dohotano. Au porsia di Jesus Kristus, anak ni debata Jehovah nasasadai, ima na tinubuhon ni si Maria, na gabi-gabiya siya tod di parbadia, adorakso habubuhan. Ido tuhata na tumaon na bernit, di panguhuman ni Silatus, na matetarpajal do ibana di hau pinarsilang, na tua tubanuatoru dung ditanom, na mula mangolu diari patuluhon, na manaik tu surgo, lau hudul tu siamun di debata Jehovah, amanai pargogo naso hatudusani, di sima ibana pay mamulak sogot tu tanoon, manguhumi halak na mangolu dohot namate, ahu porsia ditod di parbadia, jala adong sada huria nabadia, huria hatopan ni halak Kristen akan nabadia, dohot di hasesan di dosa, dohot di hatai na madok, mula mangulu sogot daging ni halak naung mate, dohot di hanguluan na sora suda. Amin. Tabagema ede puji-pujian sian kor ina han.
tatang ihomma titing lamasa di huriat. Tikting HKBP Pasar Minggu, Resort Pasar Minggu. Horasma dihita saluhuna amang dot inang. Tatangi homma tikting di mingguta sadarion Minggu Okuli tanggal 8 Maret 2026. Naparjolo ia guarni mingguta sadarion ima Minggu Okuli namar lapatan Saitongdo mangarana mataku tu Jahoba. Topik ni mingguta padiri roha dohot hosa mangalului Jahoba. Na paduahon makkatidakon haporseaon. Di hari Minggu sadarion Minggu tanggal 8 Maret tahun 2026 di parmingguan pukul 10 WIB makkatidakon haporseaon ma akka parguru malua kelas khusus torop nasida 10 halak 5 halak bawa do 5 halak burua. Na patuluhon partangyangan wik patu paun ni huriat tado partangyangan wik di bagasan saminggon ima na parjolo di hari Senin tanggal 10 Maret 2026 di Wiksada di keluarga Pendeta Rizon Malcolm Siahan Sarjana Teologi Inang Maicedame Boru Pasaribu, keluarga Situa Nixon Saragi Inang Masdiana Boru Marbun, keluarga Insinyur Franz Gilbert Humala Huta Barat Inang Evi Luciana Boru Panggabean, keluarga Calo Situa Ginda P. Sitopul Inang Mary Boru Abarita pukul 10 sia 30 WIB maringanan di rumah Huria Sada. Napaduahon Senin tanggal 10 Maret tahun 2026 di wilayah di Wiksia. Keluarga Nyonya Panjaitan Inang Maria Dame Boru Siahan, keluarga Harapan Coki Mulia Panjaitan Inang Marta Sintauli ML Boru Pakpahan, keluarga Ade Rizal Tamrin Panjaitan Inang Devi MR Boru Purba, dohot keluarga Charlie Lubang Gaol Inang Yeni Rosalina D Boru Panjaitan pukul 10 sia 30 WIB namaringanan di Jalan Kiai Mahmud Raya Buntu nomor 3 RT 06 RW 04 Duren 3 Perdatam Kalibata. Na patuluhon di hari Kamis tanggal 12 Maret 2026 di Wik 2 keluarga Nyonya Nainggolan Inang Sannaria Boru Saragi. Na paduahon keluarga Nyonya Manurung Inang Lamtiur Boru Nenggolan. Tulu keluarga Berman Perlindungan Manurung Inang Emmi Lestari Setiana Boru Nenggolan. Na paopaton keluarga Dodi Boy Sinaga Inang Afni Linda Dinata Boru Nenggolan pukul 10 sia 30 WIB di ruang serbaguna gereja. Na paopaton di hari Kamis tanggal 12 Maret tahun 2026 WIK Pitu keluarga Nyonya Simajutak keluarga Nyonya Simajutak Inang Godang Marujuk Boru Panjaitan, keluarga Lomba Siombing Inang Romaulina Boru Simamora pukul 10 sia 30 WIB di gedung fasilitas lantai 3. Na palimahon hari Kamis tanggal 12 Maret tahun 2026 WIK 10 keluarga Ramses Maharaja Simbolon Inang Situa Tinur Boru Barasa Partangyangan sekaligus Pangapulion pukul 10 sia 30 WIB maringanan di Jalan Jamlang RT 10 RW Sia nomor 35B Muhammad Kafi 2. Na paonopon hari Sabtu tanggal 14 Maret tahun 2026 wilayah WIK 15 keluarga Robinson Siahan
inang dameria boru nababan pukul 10.30 WIB di gedung fasilitas. Pinangido tusude ruas wik sada, wik 2, wik pitu, wik sia, wik 10 dohot wik 15 asaria madohoti partangyangani. Napa opaton panitia revitalisasi gedung gereja, fasilitas dan lingkungan gereja HKBP Pasar Minggu. Rapat pleno panitia. Patu paon ni panitia do rapat pleno di hari Minggu sadarion tanggal 2 Maret tahun 2026 duk sidung permingguan pukul 10 WIB. Manang pukul 12 WIB 1 na sidung. Maringanan di ruang serbaguna. Pinangido tu sude panitia dohot tu perwakilan situa WIB asaro madohoti rapat plenoi. Duk sidung tiktingon begiotado sosialisasi sian panitia marhite tayangan video. Napalimahon pertukaran pelayanan mimbar HKBP Distrik Walu DKI Jakarta. Di hari Minggu sadarion Minggu tanggal 2 Maret 2026 di Patupado pertukaran pelayan mimbar HKBP Distrik Walu DKI Jakarta. Jadwal petugas pelayan minggu di HKBP Resort Pasar Minggu Ima Naparjolo Pendeta Jeffrey Sitindaun MTH melayani di Parmingguon pukul 7 WIB. Napaduahon Pendeta Rizon M. Syahan STH melayani di Parmingguon Minggu pukul 10 WIB. Napatuluhon Pendeta Puka Samosir STH melayani di Parmingguon pukul 10 WIB. Perdita ni Huriatta HKBP Pasar Minggu nama dohoti pertukaran pelayan mimbar dohot jadwal. Naparjolo Pendeta Saur PP Sirait STH melayani Parmingguon di HKBP Petukangan masuk pukul 10 WIB. Napaduahon Pendeta Rapina Inabuana Habiahan STH melayani Parmingguon di HKBP Petukangan masuk pukul 10.05 WIB. Napatuluhon Pendeta Ronauli Sinaga STH melayani Parmingguon di HKBP Kernolong masuk pukul 10 WIB. Domu tu pertukaran pelayan mimbari patupaut tado papunguhon amplop pilihan laho haporluan operasional HKBP Distrik Walu DKI Jakarta. Tapasaha ma amplopi ditiki papunguhon pilihan tuzulu rapdohot amplop revitalisasi. Songon hatorangan dihita keranjang hitam ima pilihan tu Distrik Walu DKI jala keranjang biru ima pilihan tu dana revitalisasi. Napaonopon konven pelayan HKBP Distrik Walu DKI Jakarta. Di hari Senin tanggal 10 Maret 2026 di Patupado konven pelayanan HKBP Distrik Walu DKI Jakarta nama ringanan di HKBP Kebayoran Lama masuk pukul 10 WIB 1 na sidung. Nani dohotan ni sude pelayan penuh waktu Distrik Walu DKI Jakarta. Napapituhon danak nasorang. Na di hari Rabu tanggal 21 Januari 2026 di basa-basa tuataro sada danak bawa di keluarga Insinyur Hanrianto Pakpahan inang Insinyur Marni Kristiani Borusagala wik 10 sada hipasdo danaki suak songoni nang natorasna. Napawaluhon ruas naib baru di Bagasan Minggu sadarion Minggu tanggal 2 Maret tahun 2026 martabado anggota ruas ni Huriatta HKBP Pasar Minggu ima keluarga Saud Marganda Luban Gaur inang Siti Mariam dohot sahalak yanak nasida. Alamat Jalan Ampera Raya nomor 10 Jakarta Selatan masuk WIK 12. Nomor registrasi ruas sada 2 sia-sia opat. Nasida Pidda Sian HKBP Marade Resort Marbun Barat Distrik Tolu Humbang.
na pasiahon ruas napida. Di bagasan minggu sadarion, minggu tanggal 2 Maret tahun 2026, nunga pida anggota ruas ni Huriata, ima keluarga John Peter M. Aruan, inang Erima Handayani berusiahan, dohot 2 halak yanak nasida, sada bawa dohot sada boru, wik 10 sada. Nasida pida tu gereja HKBP Pasar Rebo, Jakarta Timur, Distrik Walu, DKI Jakarta. Nomor 10, Tikting Namar Bagas. Tikting Parjolo dohot paduahon. Naeng majalo pasu-pasu parbagason ma muara Nataldo Sabaran Simatupang, anak niamata doktorandus T. CH Simatupang nahinan, tubuni inata Erbor Sihombing nahinan. Alamat Jalan Jati Padang Tolu, nomor 66 RT Pitu, RT Tolu Pasar Minggu Jakarta Selatan, wik 4. Anggota jemaat HKBP Pasar Minggu Resort Pasar Minggu. Dohot nanaeng Orwana, Pesti Maria Boru Manurung, Boru Niamata Doktorandus Wilson Mangitar Manurung, Tubuni Nata Adelina Boru Sinurat Nahinan. Alamat Jalan Perwirasada, Gang Asbes nomor 5. Anggota jemaat HKBP Nomensen Resort Pulau Brian. Pamasu-masuon di Patupa di hari Sabtu tanggal 14 Maret tahun 2026 pukul 10 WIB di HKBP Pasar Minggu Resort Pasar Minggu. Napa 10 sadaon pengenaan hukum siasat HKBP Manang RPP HKBP. Napa julu mamuka sadarion minggu tanggal 8 Maret tahun 2026 hona hukum siasat gereja Manang ruhut permahanion dohot pamicangon do ima keluarga Monang Julianto Mevito Arwan, inang Ferayanti Boru Nababan, dohot sahala dana boru yanakon nasida. Siala pidda tuhuriana asing naso sadalan tu ajaran manang dokmani HKBP. Napaduahon mamuka sadarion minggu tanggal 2 Maret tahun 2026 hona hukum siasat gereja Manang ruhut permahanion dohot pamicangion do ima keluarga Sahat Lubab Batu, inang Esther Robina Boru Tabunan, dohot sahalak danak bawa dohot yanakon nasida. Siala pida tuhuriana asing nasosadalan tu ajaran Manang dokma HKBP. Basa 12 hon ruas ni Huriata namar ulang tahun. Saluhut ruas nang parhalado HKBP Pasar Minggu Pasahaton. Selamat ulang tahun ma tuhamuna saluhut ruas namar ulang tahun hatutubu dohot namar ulang tahun Parsarepeon mamuka siat tanggal 8 satu tanggal 10 Maret tahun 2026. Goar-goar namar ulang tahun Boima Taida Jalatazaha di buku Warta Jemaat. Hatani Devata Nagabi Ujahan di Lasni Rohatai Diene do Sian Poda Tolu ayat 5 saat Rodionom. Marhaposan tu Jahoba maho Sian Nasaroham jala unang marpangucadeak ko tu pikiranmu sadiri. Say ibana matadda di nasa dalanmu asa ibana patigor akka dalanmu. Basa pulutoluhon ruas namar sahid. Tuaka ruas namar sahid na dirawat di rumah sakit, dirawat di Jabu, rawat jalan, dohot akka namar sahid menahun, dohonon nami ma, say di pasu-pasu tuhataima sudi pangubation nazinalomuna, jala say tibuma sahid, malum parsahitoni. Tatangyak kom manasida asa tibu malum sian parsahiton, jala daftar goar-goar na di bagasan parsahiton, Boima Taida Jalatazaha di buku Warta Jemaat. Tikting naso jinahahon dohot parhepengon ni Huriata Boima Tazaha di buku Warta Jemaat naung di parade Huriata. Songonima tikting dihita di bagasan samingguon. Taudutima nama bigi sosialisasi sian panitia revitalisasi
marhite tayangan video. Salam sejahtera, kiranya damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian. Didorong oleh rasa syukur kita untuk menghadirkan lingkungan dan suasana ibadah yang lebih baik demi kemuliaan Tuhan, dan juga untuk kenyamanan kita seluruh jemaat, maka di rapat Huria bulan November 2025 yang lalu, kita sepakat memprogramkan revitalisasi bangunan dan sarana pendukung peribadahan di gereja kita HKBP Pasar Minggu yang kita cintai ini, dengan membuat skala prioritas sesuai tingkat urgensinya. Beberapa hal yang perlu kita revitalisasi untuk sekarang ini adalah: yang pertama, memperbaiki kebocoran gedung gereja. Kemudian kita akan mengadakan pengecatan gedung gereja dan gedung ruang serbaguna. Begitu juga kita akan menata gedung ruang serbaguna kita dengan memasang plafon dan pemasangan partisi rolling door yang baru, supaya dapat kita fungsikan secara maksimal untuk sekolah minggu dan untuk pengguna ruang serbaguna lainnya. Kemudian kita juga akan membangun tembok pagar di depan gereja kita, karena pagar yang ada sekarang ini sudah miring dan dikhawatirkan akan roboh, bisa mengganggu warga pengguna jalan raya lainnya. Kemudian kita juga akan mengadakan perbaikan dan penataan instalasi listrik gedung gereja dan ruang serbaguna, supaya beban listrik kita tertata dengan baik dan perangkat elektronik kita bisa terlindungi. Kemudian kita juga akan melakukan pengadaan sound system yang baru di gedung gereja, supaya perjalanan peribadahan kita lebih kusuk ke depannya. Sound system gereja yang ada sekarang ini akan kita pergunakan di ruang serbaguna kita. Kemudian kita juga akan mengadakan perbaikan lantai kamar mandi gedung fasilitas lantai 2, karena tidak tercapai kemiringan lantai toiletnya yang mengakibatkan genangan air di lantai. Inilah yang akan kita revitalisasi untuk memaksimalkan kembali fungsi dari fasilitas penunjang peribadahan di HKBP Pasar Minggu yang kita kasihi ini. Dana yang kita butuhkan untuk pembiayaan revitalisasi ini sebesar 1.156.157.998 rupiah. Dan sebagai sumber dana kita untuk memenuhi semua kebutuhan biaya revitalisasi itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, kontribusi jemaat Totok Ripe Rp750.000 per kepala keluarga. Dan kemudian janji iman jemaat. Kemudian sumber dana kita yang lain, yaitu amplop revitalisasi setiap minggu, yang kita serahkan ke depan setiap hari Minggu setelah khotbah, di saat kita menyerahkan persembahan kedua. Kemudian yang keempat adalah kontribusi dari semua pengangkor, kemudian dana spontanitas panitia, dan juga dari simpatisan dan penerimaan eksternal. Selain daripada sumber dana yang saya sebutkan tadi, kita juga mengharapkan Bapak Ibu berkenan menjadi sumber dana penerima ulos panitia revitalisasi dengan mempersembahkan 10 juta rupiah sebagai ungkapan syukur kita atas ulang tahun gereja kita yang ke-55 tahun ini. Ibadah syukur ulang tahun gereja kita HKBP Pasar Minggu akan kita adakan nantinya pada hari Minggu tanggal 22 Maret 2026. Ibadah masuk jam 8.30 WIB. Semua ibadah dewasa digabung. Pada momen ulang tahun itu, gereja kita juga akan menyerahkan kue ulang tahun kepada perwakilan-perwakilan atau utusan-utusan yang telah ditetapkan oleh Parhalado dan panitia. Penyerahan kue ulang tahun dibagi menjadi 2 bagian yang dilakukan di 2 waktu dan tempat, yaitu di gereja dan di ruang serbaguna. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, sebagaimana tertulis dalam kitab 1 Tawarik pasal 29 ayat 9 yang mengatakan, bangsa itu bersuka cita karena kerelaan mereka masing-masing,
sebab dengan tulus hati mereka memberikan persembahan sukarela kepada Tuhan, maka demikianlah juga kami berharap dengan sukacita dan rela hati Bapak Ibu Saudara berkenan memberikan sebagian berkat dari yang Bapak Ibu Saudara terima dari Tuhan untuk memenuhi biaya pekerjaan revitalisasi yang kita butuhkan saat ini. Kami memohon dan mengajak setiap jemaat untuk turut ambil bagian dengan hati yang rela dan penuh sukacita. Kiranya setiap dukungan yang diberikan menjadi benih iman yang dipakai Tuhan untuk membangun bukan hanya gedungnya saja, tetapi juga kehidupan rohani kita di HKBP Pasar Minggu ini. Percayalah, dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payah kita tidak sia-sia. 1 Korintus 15 ayat 58. Tabegema kor puji-pujian sian kor lansia, dengan diudutima kor marturia.
Tapasama pilihata mari de mahita sa bukid de 772. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara
di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom, horas buat kita semua, Manginang, jemaat Tuhan. Khusus untuk ibadah jam 10 kali ini, saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan bahasa Indonesia. Karena kebetulan para anak-anak kita yang akan naik CD hari ini banyak dari antara mereka yang sama sekali tidak mengerti bahasa Batak. Upasa penlono teotik bahasa Batak nanti Manginang. Baiklah saudara jemaat Tuhan, marilah kita mendengarkan firman Tuhan khotbah pada saat ini di Minggu Okuli yang diambil dari kitab 1 Tawarik pasal 22 ayat 14 sampai ayat 19. Dengan berkata demikian, saya akan bacakan untuk kita, marilah kita mendengarkan dan merenungkannya. Sesungguhnya sekalipun dalam kesusahan, aku telah menyediakan untuk rumah Tuhan itu 100.000 talenta emas dan 1.000.000 talenta perak dan sangat banyak tembaga dan besi, sehingga beratnya tidak tertimbang. Juga aku telah menyediakan kayu dan batu, tetapi baiklah engkau menambahnya lagi. Lagi pula engkau mempunyai sangat banyak pekerja, yakni pemahat-pemahat batu, tukang-tukang batu dan kayu, dan orang-orang yang ahli dalam segala macam pekerjaan emas, perak, tembaga dan besi, yang tidak terhitung banyaknya. Mulailah bekerja. Tuhan kiranya menyertai engkau. Dan Daud memberi perintah kepada segala pembesar Israel itu untuk memberi bantuan kepada Salomo anaknya. Katanya, bukankah Tuhan Allahmu menyertai kamu dan telah mengaruniakan keamanan kepadamu ke segala penjuru? Sungguh, Ia telah menyerahkan penduduk negeri ini ke dalam tanganku, sehingga negeri ini takluk ke hadapan Tuhan dan kepada umatnya. Maka sekarang arahkanlah hati dan jiwamu untuk mencari Tuhan Allahmu. Mulailah mendirikan tempat kudus Tuhan Allah, supaya tabut perjanjian Tuhan dan perkakas kudus Allah dapat dibawa masuk ke dalam rumah yang didirikan bagi nama Tuhan. Demikian isi firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan yang terkasih, ibadah minggu kita hari ini diikat dengan tema mengarahkan hati mencari Tuhan. Di dalam konteks pada saat itu saudara jemaat Tuhan, cerita ini, kisah ini dituliskan oleh Ezra di zamannya yang disampaikan kepada umat Yehuda, umat Allah pasca pembuangan Babel. Ketika mereka sudah kembali pulang ke kampung halaman mereka ke Yerusalem, dengan kondisi kampung halamannya sudah hancur, bait suci Allah juga sudah hancur, rumah mereka juga sudah hancur, tidak ada lagi satu pun batu bertindih di kota Yerusalem karena sudah hancur babak belur begitu. Di situasi yang demikian, di mana bait suci Allah tidak ada lagi berdiri, yang mana pada saat itu bait suci Allah, keberadaan bait suci Allah itu adalah simbol kehadiran Allah di tengah-tengah mereka, yang akan hadir menjadi pembela, yang akan hadir menjadi penyelamat bagi mereka dari tangan-tangan musuh mereka. Maka ketidakhadiran bait suci Allah itu merupakan suatu hal yang menjadi pergumulan besar bagi raja, yaitu Raja Daud. Di zaman pembuangan, kembalinya dari pembuangan Babel, begitu juga bangsa Yehuda di dalam kekacauan pikiran ketika bait Allah tidak ada lagi di sana. Di saat bait Allah tidak ada, maka mereka meyakini bahwa hidup mereka akan kacau balau. Karena keberadaan bait Allah itulah sebagai jaminan bahwa Allah akan hadir di sana untuk menyertai
mereka. Oleh karena itu saudara jemaat Tuhan, untuk memotivasi, mengarahkan dan menasihatkan semua orang-orang di zaman itu setelah masa pembuangan dari Babel, untuk menasihati, menyemangati umat itu untuk membangun bait Allah, maka penulis kitab 1 Tawarik ini menuliskan kembali, mengulang dengan membuat suatu tulisan tentang bagaimana sikap nenek moyang mereka sebelum masa mereka di zaman dulu, yaitu pada masa Raja Daud. Di saat mereka itu punya niat semangat yang begitu tinggi, yang ambisius untuk membangun rumah atau bait Allah, tempat persemayaman Allah, dengan suatu usaha yang maksimal. Di sini digambarkan Daud telah menyediakan 100.000 talenta emas, 1 juta talenta perak, dan begitu banyak tembaga dan besi dan yang lainnya. Itu menunjukkan keseriusan mereka pada saat itu untuk membuat suatu usaha yang maksimal untuk membangun bait suci Allah, supaya di dalamnya ditempatkan tabut perjanjian sebagai wujud kehadiran Allah di tengah-tengah mereka. Kisah itu dituliskan ulang, diceritakan oleh penulis kitab 1 Tawarik ini kepada bangsa Yehuda di generasi berikut. Kalau kisah yang diceritakan penulis 1 Tawarik ini dikisahkan tentang peristiwa, situasi yang terjadi di tengah-tengah umat Allah Israel, tapi saat itu masih Israel Raya, belum ada perpecahan. Beriring dengan waktu, oleh karena sesuatu hal dan itu sudah dinubuatkan Allah, maka Israel itu di kemudian hari setelah kehidupan Raja Salomo, Israel pecah dua. Salah satunya adalah disebut bangsa Yehuda yang beribu kota di Yerusalem. Mereka lah yang dihancurkan oleh Babel, di mana bait suci Allah yang sudah dibangun oleh Salomo sudah hancur. Rumah mereka juga sudah hancur, tetapi di kemudian hari mereka kembali lagi dari pembuangan Babel ke Yerusalem, yang mengharapkan masa pemulihan, yang mengharapkan hidup mereka dipulihkan kembali. Maka untuk suatu cita-cita itu, penulis kitab ini menyampaikan apa yang dilakukan oleh nenek moyang mereka, yaitu Raja Daud dan bangsa-bangsa Israel Raya lainnya, untuk bisa menghadirkan Allah yang bisa memulihkan kehidupan mereka di kemudian hari. Di sini dituliskan tentang bagaimana usaha mereka menghadirkan Allah, bagaimana perbuatan mereka di dalam mencari Tuhan supaya mereka bisa menemukan Tuhan. Saat itu jemaat Tuhan, wujud kehadiran Allah, tempat kehadiran Allah itu adalah bait suci Allah. Untuk itu saudara jemaat Tuhan, ini tentang usaha, bukan untuk menyamakan Allah itu dengan ikan. Kalau kita mencari ikan, kita tidak akan bisa mendapatkan ikan dengan bermondar-mandir ke hulu sampai ke sampai kita ke dari ujung sampai ke ujung ya. Kita itu tidak akan mendapatkan apa-apa kalau kita hanya melihat-lihat saja. Tetapi kita harus berbuat sesuatu. Bagaimana kita supaya kita yang mencari ikan ini benar-benar bisa mendapatkan ikan itu. Jadi kita tidak hanya menonton saja, tidak hanya melihat saja, tidak hanya penikmat saja, tetapi kita itu harus menjadi orang yang berkontribusi, yang berbuat, yang berusaha, yang produktif. Yaitu dengan membuat berbagai cara. Mulanya dulu kami dulu bikin perangkap ikan, namanya bubu itu teh. Kalau di Danau Toba ada bubu. Kalau bubu itu perangkap dari bambu. Kalau ikan itu bisa masuk tapi keluar nggak bisa. Sama seperti kalau ibu-ibu uang bisa masuk keluar susah ya gitu ya. Saudara jemaat Tuhan, ada usaha, ada bikin pancing, ada yang dijala, berbagai cara. Jadi harus produktif. Dengan usaha yang begitu, maka yang mencari ikan ini benar-benar akan mendapatkan ikan dan bisa menikmati apa yang dia dapat. Saya ibaratkan itu dengan usaha manusia mencari Tuhan.
untuk memperoleh suatu pemulihan hidup, maka manusia itu dikatakan dengan topik ibadah kita hari ini, perlunya kita itu mencari Tuhan. Maka di dalam nasihat mencari Tuhan ini kita juga disemangati dan diingatkan bahwa kita mencari Tuhan itu bukan hanya dengan mencari tanpa usaha, hanya dengan mondar-mandir begitu saja, datang beribadah begitu saja, ke gereja ini, ke gereja itu. Kita itu berdoa di sini, berdoa di sana. Tidak hanya itu saja. Sama seperti kita itu menginginkan sesuatu, kita datang beribadah hanya untuk menikmati saja, hanya untuk menerima berkat saja, tanpa ada sesuatu yang kita buat untuk Tuhan, yang kita lakukan untuk Tuhan, maka kita tidak akan mendapatkan apa-apa. Maka begitulah juga usaha kita mencari Tuhan. Kalau kita tidak melakukan sesuatu hal, kalau kita itu tidak menjadi pribadi yang produktif untuk bisa mendapatkan Tuhan, bertemu dengan Tuhan, maka usaha kita akan sia-sia. Saudara jemaat Tuhan, kuasa kehadiran Tuhan itu luar biasa. Kalau manusia berhasil mencari Tuhan, bertemu dengan Tuhan, yang dicarinya manusia itu akan berlimpah oleh berkat, akan dilimpahi oleh berkat. Kita ingat apa yang terjadi kepada Nuh ketika dia itu sudah keluar bebas dari musibah air bah yang dituliskan di dalam kitab Kisah, yang dituliskan dalam kitab Kejadian. Bagaimana dia itu bisa keluar dari bahteranya, Kejadian 8 ayat 20-22. Setelah dia keluar, dia itu mendirikan mezbah. Dia itu mendirikan mezbah dan menyampaikan persembahan syukur. Oleh karena hal yang berharga yang dia lakukan itu, maka dia diberkati dengan ungkapan dari Allah yang mengatakan bahwa musim menanam dan menuai tidak akan berhenti-henti. Tidak akan berhenti, melainkan itu akan berkesinambungan terjadi. Sirkulasi kehidupan yang baik yang dijamin oleh Allah untuk mereka. Itulah salah satu bukti buah dari pertemuan Nuh dengan Allah yang sudah berhasil. Karena ada usaha dari Nuh untuk bisa bertemu dengan Allah yang dia cari, yaitu mendirikan mezbah bagi Allah. Maka begitulah juga saudara-saudara jemaat Tuhan yang terkasih. Sesuai dengan pesan firman Tuhan ini yang diikat dengan tema mencari Tuhan itu, maka kepada kita diingatkan bahwa kita itu sebagai wujud mencari kerajaan Allah, mencari Tuhan, supaya kita mendapatkan yang luar biasa buah dari kehadiran Tuhan seperti yang dikatakan dalam Matius 6 ayat 33. Maka kita itu harus produktif, harus berbuat dengan melakukan suatu aksi atau perbuatan, yaitu membangun mezbah Allah. Kita itu harus membangun mezbah Allah. Kita itu harus membangun tempat Allah bersemayam. Kita itu harus benar-benar bisa mendirikan tempat kudus Tuhan. Dulu dipahami tempat kudus Bait Suci itu ketika dibangun di Yerusalem, maka disitulah Tuhan. Itu sebagai simbol bahwa Allah itu ada di tengah-tengah bangsa Yehuda yang akan membela mereka kapanpun, atas kuasa apapun, dan akan menyelamatkan mereka, memberikan kesejahteraan. Maka begitulah juga kepada kita. Mencari Tuhan itu bukan hanya mencari begitu tanpa ada usaha. Usaha kita itu adalah bagaimana kita semua berkontribusi untuk membangun mezbah Allah, tempat Allah akan hadir. Sama seperti yang mencari ikan tadi, bikin bayi mabubu, romai ketusi dapat tita mekeni. Begitulah juga kita itu yang mencari Tuhan. Mari kita berusaha membangun mezbah Allah. Maka Allah akan datang ke sana dan kita akan bertemu dengan Allah. Setelah kita bertemu dengan Allah, maka kita akan mendapatkan kuasa kehadirannya di dalam kehidupan kita yang akan membela kita di dalam kehidupan kita ini. Mezbah Allah ini jemaat Tuhan kita bangun
mulai dari diri kita sendiri. Kalau Rasul Paulus katakan bahwa tubuh kita ini telah dibeli dengan harga yang sudah lunas dibayar oleh darah Kristus. Dengan demikian, maka kita harus memuliakan Allah dengan tubuh kita. Dan di konteks yang lain, Paulus juga katakan bahwa tubuh kita ini adalah bait Roh Kudus. Membangun bait suci Allah, membangun mezbah Allah, membangun tempat persemayaman Allah, bukan hanya sesederhana membangun gereja gedungnya seperti ini. Tetapi walaupun bukan hanya membangun gereja seperti ini, untuk membangun tempat kita bersekutu juga perlu kontribusi masing-masing jemaat. Menunjukkan keseriusannya mencari Tuhan. Tadi sosialisasi mengatakan revitalisasi, bahwa pelayanan di tengah gereja kita ini bukan hanya secara fisik, tetapi spiritual kita juga harus semakin maju dan berkembang. Maka hal-hal yang mendukung harus kita revitalisasi supaya fungsinya vital kembali. Yang tadinya sudah agak kurang, maka akan dibuat menjadi kuat lagi. Itu berfungsi juga untuk kita. Persekutuan kita juga di tengah-tengah gereja ini memang harus benar-benar kita buat untuk menghadirkan Allah di dalamnya, bukan menghadirkan personal-personal, bukan menghadirkan kehendak kita sendiri, tapi menghadirkan kehendak Allah. Sehingga dengan demikian Allah berkenan hadir di sini. Orang yang masuk ke dalam gereja ini, ke dalam persekutuan ini, yang dimotivasi oleh keyakinan percayanya akan kehadiran Tuhan di sini, maka kita akan bertemu dengan Tuhan di sini. Tetapi yang terpenting saudara jemaat Tuhan, bagaimana kita itu bisa berkontribusi di dalamnya, siapapun kita, mau generasi muda, generasi tua, merasa sudah dituakan, merasa sudah sipuk kahuta, sisuam bulu, sama seperti yang dikisahkan di sini. Daud sebagai raja yang sudah berupaya banyak mengumpulkan emas begitu banyak, perak begitu banyak, dia bilang ini sudah banyak saya siapkan katanya sama Salomo, tapi kamu juga harus buat sesuatu, tambahkan ke situ. Kalau dari orang tua, generasi-generasi tua harus mendukung hal-hal yang mengembangkan tempat kehadiran Allah di dalam persekutuan berdirinya gereja. Bukan menjadi suatu person atau pribadi yang mengambil kesempatan itu untuk memasukkan keinginan-keinginannya sendiri karena sudah dituakan di gereja itu. Tapi harus objektif. Bagaimana dia bisa berkontribusi walaupun sudah tua, sama seperti Raja Daud. Dia berkontribusi, paling tidak penyemangat, memotivasi generasi muda, bukan menghalangi hal yang membangun. Terkadang bisa menghambat pembangunan, pergerakan pelayanan gereja. Kalau jemaat-jemaat yang senior selalu beracuan dengan pola pikir masa lalu. Tapi biarlah berikanlah kepada generasi muda dan didukung, disemangati. Apa yang bisa diperbuat, paling tidak doa silakan bagi yang sudah senior. Kalau yang dulu itu, banyak orang bangsa Yehuda yang sudah mulai semangat membangun pondasi untuk membuat pondasi membangun bait suci Allah, menjadi patah semangat karena ulah-ulah orang-orang penatua-penatua yang dituakan di tengah-tengah bangsa Yehuda. Karena membanding-bandingkan, wah, apalah ini bait suci yang akan kita bangun ini dibandingkan dengan bait suci yang dulu yang sudah rubuh itu. Saya tidak yakin lagi, katanya. Kalau yang dulu itu dari emas semua, 3/4 itu dari emas. Sekarang apa? Bahan kayunya aja kayu biasa, katanya. Wah, omongan-omongan seperti ini akan mematahkan semangat
yang sedang berusaha generasi-generasi muda untuk membangun bait suci pada saat itu, akhirnya ngestak, berhenti membangun. Songonima moluarong figur-figur yang mematahkan semangat. Untuk itu bagi senior-senior, ayo silakan semangati motivasi yang muda untuk membangun pelayanan di tengah-tengah gereja. Dimotivasi saja. Kalau soal bagaimana pola pikir, bagaimana programnya, semuanya kalau kita sudah doakan, serahkan kepada Tuhan, pasti hasilnya baik. Kalaupun kita merasa senior lebih bagus konsep kita ini daripada orang-orang muda, kalau kita doakan amang inang, konsep orang muda itu yang menurut kita kurang baik, itu akan diberkati Tuhan menjadi baik. Itu sisi dari senior. Bisa berbuat apa? Bersumbangsih untuk melanjutkan, memberikan tongkat estafet kepada generasi muda seperti yang dilakukan oleh Daud kepada Salomo. Nah, kemudian jemaat Tuhan, di sini juga Daud mengatakan para penatua-penatua itu yang dituakan di tengah-tengah bangsa Yehuda harus mendukung Raja Salomo ketika membangun, karena Raja Salomo itu tidak akan sanggup membangun sendiri. Maka begitu juga saudara jemaat Tuhan, kita itu sebagai komunitas besar di gereja, komunitas kecil di keluarga, kita itu harus bergandengan tangan untuk membangun, bisa membangun misbah Allah. Dang boi holan ama, dang boi holan ina, lau pajongjong bagas joro ni debata di tonga-tonga ni bagasta. Tidak bisa hanya perhalaro dan pendeta saja yang bisa mengkondisikan gereja KBP Pasar Minggu menjadi media atau tempat persekutuan yang berkenan di hati Tuhan supaya Tuhan hadir di sini. Tetapi harus ikut terlibat semua jemaat, terutama orang-orang yang sudah dituakan. Perlu dukungan siar ruas tuaka parhalado dinalaho nang manatap bohado membangun pelayanan di tempat Allah bersemayam, yaitu di gereja AKBP Pasar Minggu ini secara khusus dan gereja-gereja lainnya. Begitu juga kepada generasi muda. Generasi muda itu bukan hanya ongkang kaki, mengisak jempol, menikmati yang sudah dilakukan oleh generasi-generasi tua. Tidak cukup hanya memuji-muji gerejanya, misalnya persekutuannya yang dilakukan, yang diusahakan oleh generasi sebelumnya. Wah, bagus sekali gereja kami Pasar Minggu, wah di situ enak kali. Tapi dia tidak berbuat, saudara jemaat Tuhan. Tapi dia tidak berbuat sesuatu hal. Kalau di kota ini, saya lihat jiwa gotong royongnya dibandingkan dengan gereja di kampung beda banget, beda jauh. Atau di daerah-daerah maju dengan daerah-daerah tertinggal. Ada orang sangat menikmati, dia hanya penonton doang, penikmat hasil pekerjaan, walaupun dia tidak ikut berkontribusi di dalam. Ada gereja itu hanya bergantung kepada 10 orang atau 25 orang doang dengan keanggotaan jemaat 1000 kakak. Yang lainnya ongkang-ongkang kaki, manja, terlalu manja. Mana jemaat yang produktif? Mana jemaat yang misioner itu? Generasi-generasi muda itu harus produktif lah, harus bersumbangsi lah. Mana keluarga-keluarga muda? Yang adanya sekarang ini, tidak semua sih, yang adanya keluarga muda sekarang ini mau cari jati diri. Di mana ini ya yang enak ya? Wah, di gereja sana, di situ aku ketemu dengan Tuhan katanya. Dia pencari Tuhan yang ulung, pencari Tuhan yang luar biasa. Dia cari Tuhan ke sana, wah ketemulah, di sini aku ketemu Tuhan katanya. Wah, luar biasa gereja itu ya. Gereja yang menentukan dia ketemu Tuhan apa enggak, bukan dirinya. Soal produktif di tengah-tengah gereja itu, generasi muda jika dibandingkan dengan mencari jati diri, lebih banyak mencari jati diri dulu, di mana dia senang.
Sehingga yang di gereja itu lebih banyak yang tua-tua. Kita hitung ini, yang datang sekarang ini, yang tua-tua lebih banyak ini. Nih. Yang muda mana? Padahal di sini dikatakan seperti yang dilakukan Raja Daud, hei Salomo, kamu juga lakukan sesuatu. Buatlah sesuatu juga. Mulailah bekerja. Jadi ini pesan bagi generasi muda juga kepada kita kaum-kaum muda. Kita itu jangan hanya sebagai penikmat saja, konsumen saja, tapi mari kita menjadi supplier atau produsen. Kita menjadi pemroduksi hal yang baik, membangun bait suci Allah, mezbah Allah, baik skala besar di gereja, di rumah kita, dan juga dimanapun kita berada, dan juga dalam diri kita sendiri. Saudara jemaat Tuhan yang terkasih, di rumah suami istri anak-anak itu harus sama-sama berkontribusi supaya mezbah Allah itu terbangun di rumah kita. Hati dan pikiran kita secara pribadi harus sama-sama bekerja. Hati dan pikiran kita harus sama-sama berusaha bekerja membangun mezbah Allah di dalam diri kita. Tangan kita, mata kita, mulut kita, hati kita, pikiran kita, kaki kita, semuanya ini, anggota-anggota tubuh Kristus ini, itu harus sama-sama berupaya, berusaha, berkontribusi untuk membangun mezbah Allah di dalam diri kita. Seperti yang dikatakan Paulus tadi, tubuhmu adalah bait Roh Kudus. Di Roma 6 ayat 13 dikatakan Paulus, janganlah kamu menyerahkan anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tapi serahkanlah anggota tubuhmu kepada Allah untuk dipakai menjadi senjata kebenaran. Inilah usaha yang harus kita lakukan, Amanginang. Itulah upaya yang kita lakukan seperti pencari ikan yang membuat jerat ikan itu, mau nama bainaru kari nakin urukani, yang membuat bubu itu. Begitulah usaha kita, cara kita mencari Tuhan, bukan dengan berpindah-pindah ke sini ke sana, tetapi mari benahi diri kita. Kita berikan anggota tubuh kita ini kepada Tuhan untuk dipakai menjadi senjata kebenaran. Itulah usaha kita untuk mencari Tuhan. Bukan kaki kita yang melangkah, tapi hati kita itu, anggota tubuh kita ini yang bekerja bagaimana untuk memberikan ini, memakai ini semua, melakukan yang baik untuk dipakai Tuhan. Itu usaha kita mencari Tuhan. Bukan seperti yang saya katakan tadi, saat beribadah di gereja yang membuat ibadah di mall baru ketemu dengan Tuhan. Oh enggak, hati kita yang membuat kita bertemu dengan Tuhan atau enggak. Bukan tempatnya, tapi bagaimana kita itu bisa membangun mezbah di dalam diri kita. Bagaimana kita bisa membuat gereja kayak Pasar Minggu ini menjadi mezbah yang dikenan oleh Allah, sehingga Allah berkenan bersemayam di sini, sehingga kita yang mencari Tuhan bisa bertemu di sini. Begitu juga keluarga-keluarga di rumah kita. Rumah kita itu harus kita buat menjadi mezbah Allah dengan beribadah, bersekutu di sana, mengarahkan beberapa personal pribadi-pribadi yang ada di dalam keanggotaan keluarga itu untuk melakukan sesuatu hal yang berkenan di hati Tuhan. Sehingga Allah berkenan bersemayam di rumah kita, di keluarga kita. Saudara jemaat Tuhan yang terkasih, dulu orang sangat bahagia sekali kalau ada berdoa di rumahnya. Kalau dulu berdoa di rumahnya, bahkan sampai ada mengundang, bukan karena pesta besar. Aman situa roja mutu jauh naibah martangi yang johita. Karena diyakini dulu itu kalau sudah di situ dilantunkan doa, ada persekutuan dengan Tuhan di situ, ada komunikasi dengan Tuhan, diyakini oleh tuan rumah bahwa Tuhan sedang bersemayam di tempat itu, di rumahnya. Dan dia yakin bahwa dengan Tuhan ada di rumahnya, maka dia dan keluarganya akan diberkati. Kalau sekarang jemaat Tuhan menjauhi pertanyaan keluarga ini tempatnya di RSG.
Apakah sudah kurang yakin bahwa dengan dilantunkannya doa dan persekutuan kepada Tuhan di rumahnya, maka Tuhan bersemayam di rumahnya itu, dan mereka akan mendapat berkat dari Tuhan Allah yang sudah hadir di situ? Apakah sudah tidak diyakini lagi bahwa dengan membangun mezbah Allah di rumahnya, dengan mengundang Tuhan di rumahnya, maka dia akan diberkati seperti yang dialami oleh Zakheus ketika Yesus datang ke rumahnya? Diberkatilah pemilik rumah ini. Maka begitu juga saudara jemaat Tuhan, bagaimana supaya keluarga kita itu, rumah kita itu bisa kita bangun di situ mezbah Allah, supaya keluarga kita itu diberkati oleh Tuhan. Tahun ini tema pelayanan HKBP tahun transformasi 2026 adalah pengajaran iman di tengah-tengah keluarga. Bagaimana kita ayah dan ibu, bapak dan ibu, opung doli, opung boru, semualah personal yang ada di rumah itu berkontribusi, sama seperti yang dikatakan di sini, berkontribusi sama-sama berbuat untuk membangun mezbah Allah, supaya di situ Allah hadir. Tuhan menginginkan kita itu diberkati. Kita sekarang udah jam 12 kurang ya. Kiranya Tuhan selalu memberkati kita, saudara jemaat Tuhan yang terkasih. Masih banyak lagi sih yang mau disampaikan, tetapi itulah yang perlu kita lakukan. Cari Tuhan, memberikan diri mencari Tuhan. Pesan konkretnya mencari Tuhan itu adalah berupayalah membangun mezbah Allah. Masing-masing kita berkontribusi, berbuat, membangun mezbah Allah. Baik secara komunal, gereja, secara keluarga kecil, itu semua di situ juga kita bangun mezbah Allah, termasuk diri kita. Kita usahakan menjadi mezbah Allah, yaitu dengan mempersembahkan semua tubuh kita ini, mata kaki ini untuk Tuhan, untuk melakukan hal-hal yang benar. Jika demikian, maka Tuhan akan hadir di dalam diri kita. Maka Tuhan akan hadir di rumah kita. Maka Tuhan akan hadir di gereja tempat kita bersekutu di sini. Dan dialah yang akan memulihkan hidup kita kembali, seperti yang diharapkan oleh bangsa Yehuda pada saat itu, yang sedang dalam masa kehancuran, mau membangun kembali rumah bait suci Allah, dan kehidupan mereka sedang proses memulai. Begitulah juga harapan mereka mau dipulihkan. Kita juga akan merasakan begitu. Hidup kita akan dipulihkan. Kita akan merasakan kebahagiaan kalau kita berupaya mencari Tuhan dengan melakukan hal yang sangat berharga, yaitu membangun mezbah Allah, membuat diri kita menjadi mezbah Allah, rumah kita menjadi mezbah Allah, gereja ini menjadi mezbah Allah. Tuhan pasti hadir di sana untuk memberkati kita. Kepada adik-adik kami di sini pelajar studi khusus, kiranya apapun yang sudah kalian pahami tentang firman Tuhan, seperti yang dikatakan tadi, kita itu harus berbuat supaya Tuhan yang kita cari itu berkenan menyatakan dirinya kepada kita, sehingga kita bisa bertemu dengan Dia dan kita diberkati. Jadi cara kita untuk melakukan itu supaya kita bertemu dengan Tuhan, mari kita hidup di dalam firman-Nya. Karena Tuhan itulah firman itu. Firman telah menjadi daging. Kalau firman itu kita sudah izinkan bersemayam dalam diri kita, hidup kita dituntun oleh firman itu, maka disitulah Tuhan ada untuk memberkati kalian. Apapun cita-cita kalian, harapan-harapan kalian, kiranya Tuhan kita yang menentukan segala sesuatu itu, yang merancangkan damai sejahtera itu bagi kita umatnya, Dia mengabulkannya. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga buat firman-Mu. Kiranya Engkau memampukan kami untuk membangun mezbah-Mu di dalam diri kami, di dalam persekutuan kami, dan di tengah keluarga kami. Bapa di sorga, saat ini gereja-Mu akan melayankan pelayanan terhadap anak-anak kami yang akan menyaksikan iman percayanya, kelas khusus, kelas daring. Biarlah kiranya Tuhan, Roh-Mu
yang menuntun perjalanan hidup mereka ke depan, yang memampukan mereka untuk hidup seturut dengan tuntunan firman Tuhan yang sudah mereka ketahui. Biarlah kiranya Engkau Tuhan yang memberkati mereka, apapun Tuhan harapan-harapan mereka, kerinduan-kerinduan dan rencana mereka, Engkaulah Tuhan yang bekerja di dalamnya untuk mendatangkan kebaikan kepada mereka. Bapa di surga, pada saat ini kami mendoakan saudara-saudara kami yang menderita sakit, khususnya yang sedang dirawat sekarang di rumah sakit, yaitu saudara kami Arga Pasaribu, anak kami yang dirawat di RSCM, begitu juga Inang Anderina Boru Siahaan, Amang Sintu Dr. Anduste Siahaan, Inang Purba Boru Huta Barat. Kiranya Engkau Tuhan yang memberkati pengobatan yang dilakukan oleh para medis, para dokter yang sedang mereka terima saat ini. Sekiranya Engkau ya memberkatinya lewat kuasa-Mu, sehingga saudara-saudara kami bisa lekas sembuh dan pulang ke rumah membawa kesembuhan oleh lawatan Tuhan. Begitu juga Tuhan berkati masa pemulihan saudara-saudara kami yang sedang dirawat di rumah, masa pemulihannya. Begitu juga saudara-saudara kami yang rawat jalan. Bagaimanapun Tuhan proses penyembuhan mereka yang dikatakan harus menjalani pengobatan secara berkesinambungan, kami serahkan semuanya kepadamu Tuhan. Oleh kuasa campur tangan-Mu, mereka akan mendapat memperoleh pemulihan kesehatan kembali. Mereka akan disembuhkan oleh lawatan Tuhan juga. Bapa di surga, kami ucapkan terima kasih buat berkat-Mu atas saudara-saudara kami yang berulang tahun pada 1 minggu ini, yang berulang tahun kelahiran dan juga keluarga yang berulang tahun pernikahan. Biarlah kiranya Engkau Tuhan yang selalu menuntun perjalanan hidup mereka di tahun yang baru yang Tuhan tambahkan untuk mereka jalani ke depan. Engkau berikan Tuhan hikmat bagi mereka memakai waktu yang ada, berikan kebahagiaan dan umur yang panjang kepada mereka. Bapa di surga, kami serahkan semua pelayanan di tengah-tengah gereja-Mu ini. Biarlah kiranya Roh-Mu yang memampukan kami seluruh jemaat dan majelis untuk melakukan berbagai program yang benar-benar bisa memajukan kehidupan keimanan seluruh umat jemaat-Mu tanpa terkecuali. Dan biarlah program-program tahun transformasi yang kami programkan, yang akan kami laksanakan itu benar-benar membawa pembaharuan di tengah-tengah kehidupan kami. Bapa di sorga, begitu juga tentang kegiatan revitalisasi bangunan gereja-Mu ini, kami serahkan juga kepadamu Tuhan. Segala kebutuhan-kebutuhan biaya yang kami butuhkan untuk program revitalisasi, kami yakin dan percaya Engkau akan mencukupkan lewat tangan-tangan Tuhan, yaitu para jemaat-Mu dan juga para simpatisan yang memperhatikan kemajuan perkembangan pelayanan di tengah-tengah gereja-Mu ini. Ya Tuhan, rencana anak-anak Tuhan yang akan menikah, kami serahkan kepadamu ya Tuhan. Biarlah kiranya Engkau cukupkan kebutuhan-kebutuhan mereka untuk menyelenggarakan acara pemberkatan nikah dan juga adat yang mungkin akan mereka laksanakan. Engkau izinkan mereka Tuhan, Engkau persatukan menjadi satu keluarga yang baru, menjadi keluarga yang terberkati di dalam kasih Tuhan, sehingga mereka menjadi saksi-saksi kerajaan Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih ya Bapa, kami yang hadir di sini yang merindukan berkat-Mu, tumpangkan tangan-Mu atas kami, berkatilah kami pribadi lepas pribadi. Di dalam nama Yesus Kristus, dengarkanlah doa kami ini. Amin. Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan, kita akan mengumpulkan persembahan kita persembahkan ke depan sebagai bantuan pelayanan untuk distrik kita, distrik 8 DKI Jakarta, dan juga untuk revitalisasi bangunan gereja dan fasilitas pendukung lainnya. Kita persembahkan dengan sukacita sambil bernyanyi dari buku ND nomor 789. Oh
Kita akan masuk ke acara peneguhan siri. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita. Mari demahita sian bukede nomor 140 lalu ayat sada dohot ayat 2. Di saat menyanyikan bait yang kedua, anak-anak kami yang akan naik siri dan orang tua atau mewakili nanti kami undang untuk berdiri di tempat. Kita bernyanyi. Di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara orang tua dari anak-anak yang hendak disidikan hari ini, saudara menyaksikan anak-anakmu berdiri di sini. Sudah selayaknya lah saudara menaikkan puji syukur kepada Tuhan atas berkat-Nya, karunia-Nya yang dilimpahkannya selama ini menyertai kehidupan mereka sehingga sempat menerima firman Allah serta mengetahui jalan kehidupan. Namun demikian, hendaklah saudara mengingat dan merenungkan perlakuan saudara terhadap anak-anakmu ini. Karena mereka dikaruniakan Allah bukanlah untuk sekedar menemani saudara di dalam tugas dan kehidupan keluarga saja, melainkan supaya saudara membimbing dan mengajar mereka untuk mengikuti firman Tuhan. Apakah saudara senantiasa mendoakan mereka agar jangan binasa? Dengan menyadari semuanya itu, patutlah saudara merendahkan diri dan memohon pengampunan dosa dari Tuhan. Kita berdoa. Ya Bapa kami, Bapa dari segala Bapa yang baik yang di surga maupun di dunia, dengarlah doa kami ini. Terimalah anak-anak ini menjadi anak-anak-Mu. Kasihanilah mereka dan curahkanlah Roh Kudus kepada mereka, agar mereka menjadi murid-murid-Mu yang setia sampai selama-lamanya. Ampunilah kami atas segala kelengahan kami mendidik mereka. Janganlah biarkan mereka tersandung hingga binasa karena perlakuan kami. Kasihanilah anak-anak ini yang kami serahkan kepadamu dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Orang tua dan mewakili kami persilakan duduk. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kini saudara berdiri di hadapan Allah yang mengetahui segala apa yang terkandung di dalam hati saudara dan juga di hadapan jemaat ini. Saudara telah mengetahui apa yang sesuai dan yang bertentangan dengan kehendak Allah, sehingga tidak mungkin lagi engkau berdalih di hadapan pengadilan Tuhan kelak.
Jikalau saudara merenungkan segala kasih karunia Tuhan yang saudara terima selama ini, patutlah saudara mengucap syukur kepadanya. Dan jika saudara mengingat perlakuanmu yang tidak baik selama ini, yaitu sikap yang tidak baik terhadap orang tua dan segala dosamu, seharusnya lah saudara malu dan menyesal. Datanglah kepada Yesus agar Ia menguduskan saudara dengan darahnya yang dicurahkan bagi orang-orang berdosa yang mengaku segala dosanya. Sebab itu, bertobatlah dan mulailah kehidupan yang baru sejak hari ini, agar engkau berjalan menuju kehidupan yang kekal. Sekarang jawablah pertanyaan-pertanyaan ini di hadapan Tuhan dan jemaatnya yang berkumpul di sini. Apakah saudara mengaku bahwa firman Allah yang telah saudara pelajari selama ini adalah satu-satunya jalan menuju kehidupan yang kekal? Bersediakah saudara dengan segenap hati meninggalkan segala dosa, dan bersediakah saudara seterusnya menaati firman Allah sampai pada akhir hidupmu? Bersediakah saudara menghayati iman kepercayaan yang benar itu yang disaksikan jemaat Kristen Protestan sebagaimana terdapat di dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru? Jadi saudara-saudara berjanji dengan Tuhan yang Maha Kudus di hadapan jemaatnya, hendaklah saudara setia menaati semuanya dan jangan mengingkarinya, agar imanmu semakin teguh. Kita berdoa. Ya Bapa dan Allah kami, berilah kami Roh Kudus dalam Yesus Kristus. Kami mempersembahkan hidup kami bagi Tuhan untuk selama-lamanya. Suratkan dan materaikanlah semua yang telah kami janjikan. Sempurnakanlah pekerjaan yang Tuhan telah mulai di dalam hati dan jiwa kami. Peliharalah kami senantiasa, agar jangan ada seorang pun dari antara kami yang binasa. Bimbing dan tuntunlah kami untuk memperoleh kehidupan yang kekal dalam diri anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Saudara-saudara, ikrarkanlah iman kepercayaan kita. Kalian sama-sama mengucapkan. Aku percaya silakan duduk. Maju ke depan dua-dua orang. Silakan maju ke depan. Amanat firman Tuhan untuk Alpheus Krisman Sihite tertulis dalam kitab Nabi Yeremia pasal 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Hayatilah akan firman Tuhan
yang telah engkau pelajari, karena dialah kehidupanmu. Amanat firman Tuhan untuk saudara Christopher Alfred Huta Barat, tertulis dalam kitab Amsal pasal 8 ayat 32b. Berbahagialah mereka yang memelihara jalan-jalanku. Hayatilah akan firman Allah yang telah engkau pelajari, karena dialah sumber kehidupanmu. Silakan. Terimalah berkat Tuhan Allah Bapa kita dan anak Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Dialah kiranya yang menyertai saudara untuk melawan segala yang jahat, dan yang menguatkan saudara untuk melakukan segala yang baik. Amin. Amanat firman Tuhan untuk David Vincent Anggara Huta Barat, tertulis dalam kitab Injil Matius pasal 7 ayat 11b, yang berkata demikian. Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Hayatilah akan firman Allah yang telah engkau pelajari, karena dialah sumber kehidupanmu. Amanat firman Tuhan untuk Olga Kinski Maria Huta Barat, tertulis dalam kitab Injil Matius pasal 21 ayat 22. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Hayatilah akan firman Allah yang telah engkau pelajari, karena dialah sumber kehidupanmu. Silakan. Terimalah berkat Tuhan Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Dialah kiranya menyertai saudara untuk melawan segala yang jahat, dan yang menguatkan saudara untuk melakukan segala yang baik. Amin. Kalian sudah di sini. Kalian dulu sudah di sini. Amanat firman Tuhan untuk saudara Vindo Panyer Naruwastu Pasaribu, tertulis dalam kitab Mazmur pasal 37 ayat 4. Bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Hayatilah akan firman Allah yang telah engkau pelajari, karena dialah sumber kehidupanmu. Amanat firman Tuhan untuk saudara Abraham Hadonganan Manurung, tertulis dalam kitab Mazmur pasal 37 ayat 5. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Hayatilah akan firman Allah yang telah engkau pelajari, karena dialah sumber kehidupanmu.
Terimalah berkat Tuhan Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Dialah yang menyertai saudara untuk melawan segala yang jahat dan menguatkan saudara untuk melakukan segala yang baik. Amin. Amanat firman Tuhan untuk Joy Gloria Grace Siburian. Tertulis dalam kitab Amsal pasal 16 ayat 32. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Hayatilah akan firman Allah yang telah engkau pelajari, karena dialah sumber kehidupanmu. Amanat firman Tuhan untuk Yehezkiah, Beatrix Natasha Uli Marbun. Tertulis dalam kitab Injil Yohanes pasal 20 ayat 29b. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Hayatilah akan firman Allah yang telah engkau pelajari, karena dialah sumber kehidupanmu. Terimalah berkat Tuhan Allah Bapa kita dan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Dialah yang menyertai saudara untuk melawan segala yang jahat dan yang menguatkan saudara untuk melakukan segala yang baik. Amin. Amanat firman Tuhan untuk Laura Lauren Aruan. Tertulis dalam kitab Injil Lukas pasal 1 ayat 45. Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. Hayatilah akan firman Allah yang telah engkau pelajari, karena dialah sumber kehidupanmu. Amanat firman Tuhan untuk saudara Destini Lodi Fiska Limbong. Tertulis dalam kitab Amsal pasal 19 ayat 20. Dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan, supaya engkau menjadi bijak di masa depan. Hayatilah akan firman Allah yang telah engkau pelajari, karena dialah sumber kehidupanmu. Terimalah berkat Tuhan Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Dialah kiranya yang menyertai saudara untuk melawan segala yang jahat dan yang menguatkan saudara untuk melakukan segala yang baik. Amin. Kalian bangkit, berdiri di tempat. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kasihanilah mereka yang kami serahkan kepadamu.
peliharalah mereka dalam Roh Kudus. Teguhkanlah mereka di dalam janji yang telah mereka ikrarkan. Kuduskanlah mereka di dalam firman-Mu, agar iman mereka menjadi nyata melalui perbuatan-perbuatannya yang baik. Amin. Kita bernyanyi dan kita bangkit berdiri. Tatangnya koma piliata martang yang mahita. Ali de batama nami na di Banua Gijang. Hodo haroroan di saluhut silehon-lehon na dinggan. Doho nasa uli basa na mauli utus. Upasahat kami masian na nilehom mitu hami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uap na hutsus di julum. Pasu-pasu may jala ramoti. Asa huparhasyak kami pilihanon. Pati bulho karajaw mo di tonga-tonga ni huriam doho di Portibion. Buhay marohan nami marhite-hite todim. Asalam utadahami godang ni silehon-lehom mitu hami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Alea manami na di Banua Gijang, say penerbadia magwarmo, say Roma harajomo, say sao malo ni roham di Banua Tongos songon na di Banua Gijang. Leho matuhami say darion hangolua siapari. Si sama dusa nami songo panisa nami, di dusa ni dongan na mardusa tuhami. Unak kami tugihon tu pangucunan, palua mahami sian pangago. Pasu-pasu di Tuhata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batamaho. Di sodakot Tuhan de batama bohina tuho jala asima rohana bidaho. Di dopakot Tuhan de batama bohina tuho jala di pasaor homma damena tutodim. Oras marihita kamaina kepada adik-adik kami, silakan maju ke depan. Ijulum mahita marsi jalangan. Laos tapasa ma ucapa selamat tu yana kota na baru maka tidak ko kaporsiauna.